Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu presentasi materi mengenai fiber optik. Oke, langsung saja. Pengertian fiber optik. Pengertian fiber optik merupakan kabel fiber optik. Pada dasarnya merupakan kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan kemudian mengalirkan cahaya tersebut dari satu titik atau node kepada node lainnya. Kemudian kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca dan juga plastik yang halus, bahkan lebih halus dibandingkan helaian rambut manusia, berbeda dengan kabel lainnya yang dibuat dari tembaga. Kabel fiber optik ini biasanya berukuran kurang lebih 120 mikrometer dan dalam penggunaannya tidak rentan terhadap interference atau gangguan jika dibandingkan dengan menggunakan kabel berbahan dasar tembaga. Kemudian, apa fungsi dari kabel fiber optik? Fungsinya yaitu sebagai media penghubung dan juga media transmisi data dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya yang berada pada suatu ruang lingkup jaringan tertentu. Perbedaan antara kabel jenis fiber optik ini dari jenis kabel yang lain adalah tingginya kecepatan akses atau transfer, pengiriman dan penerimaan, dan perkiraan kecepatan pengiriman data bias berkisar pada gigabit per detik. Selanjutnya, bagaimana kabel fiber optik bekerja? Di sini kabel fiber optik secara garis besar bekerja dengan mentransmisikan atau mengirimkan data dan informasi dengan bentuk gelombang cahaya inframerah atau foton. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan jenis kabel yang lainnya yang mengirimkan informasi menggunakan aliran listrik. Gelombang cahaya atau foton yang dikirimkan oleh kabel jenis fiber optik ini dikonfirmasi dari aliran listrik yang mengalir pada kabel jenis fiber optik. Selanjutnya kita membahas macam-macam alat fiber optik dan fungsinya. Macam-macam alat fiber optik dan fungsinya. Yang pertama, fusion splitter. Apa fungsi dari fusion splitter? Yaitu fusion splitter atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Selanjutnya yang kedua, yaitu stripper atau miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel coaxial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Kemudian yang ketiga, cleaver. Apa itu cleaver? Apa fungsi dari cleaver? Yaitu cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus. Ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. Oke, kita melangkah ke bagian nomor 4, yaitu optical power meter atau disingkat dengan OPM.
Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan password FC. Kemudian kita melangkah ke bagian nomor 5. Di sini di bagian nomor 5 yaitu Optical Time Domain Reflectometer atau disingkat dengan RTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Alat ODR ini atau alat Optical Time Domain Reflectometer ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel charge, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel atau juga untuk melakukannya. Selanjutnya nomor ke-6 yaitu light source. Light source yaitu pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Kemudian yang ke-7, Optical Fiber Identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah yang besar daya yang dilaluinya. Dan terakhir yaitu Visual Fault Locator, yaitu alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya yaitu untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Di sini sampai di sini dulu materi saya yang mengenai fiber optik. Apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.